Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mata Metodologi Agama Tarekat Arwah. Nah, kita ini Tarekat Naksabandiyah Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Naksabandiyah Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Baik, Kang, saya ada baca nih di Al-Maidah ayat 35 ya, tentang wasilah ya. Carilah jalan wasilah, jalan untuk itu, cara untuk mendekatkan diri kepadanya, artinya. Nah, wasilah itu saya itu dulu tuh bingung kan. Bingung apa sih maksudnya wasilah, kan kebanyakan orang lari ke kuburan. Ya kan? Katanya wasilah itu bertawasul, cukup bersolawat gitu. Nah, betul. Memang betul sih ininya Pak, dari bahasanya Mak. Seperti sholawat itu. Sholawat kan tidak akan sampai amal ibadah seseorang kalau tidak sholawat. Nah, saya mengutip ada obrolan dari Sayyidi Syekh Profesor Kadirun Yahya ya. Beliau mengatakan bahwa sholawat itu bahasa lainnya itu yaitu wasilah gitu. Berarti memang betul perintah kita untuk mencari wasilah agar kita bisa bersolawat. Dan ternyata solawat itu bukan diucapkan ya. Ya alhamdulillah ya, kita sudah di sini jadi serba terbuka gitu, serba dipahamkan lah gitu. Oh, ternyata wasilah itu berarti itu tali penghubung. Ada ya di ayatnya itu ya, bahwa wasilah itu tali yang satu ujungnya ada pada Allah, ya ujungnya ada pada kekasihnya gitu ya. Berarti wasilah itu ada yang membawa ya. Nah itu alhamdulillah setelah kita di Tarekat Naksabandiyah Holidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini kita ketemu itu sangat jelas gitu, ternyata wasilah itu ada pembawanya. Wasilah carrier. Iya, karena kalau kita mencari wasilahnya itu tidak mungkin, itu kodim gitu dari Allah. Makanya disebutkan dalam An-Nur itu cahaya di atas saya, nurun ala nur itu. Nah itu wasilah, tetapi yang kita cari siapa? Berarti pembawanya. Berarti yang menghubungkan kita dengan Allah itu yaitu penghubung. Betul, makanya kita bersolawat dulu kan, bersolawat kepada Nabi ya, bukan bersolawat kepada Rasul kan, bersolawat kepada Nabi gitu, karena kita berhubungannya ke Nabi secara zahir. Tetapi ketika kita sudah ada ikatan, sudah katakanlah sudah ada baiat gitu, pada saat itu pada zaman Nabi ya, Nabi rohaninya yang akan menyambungkan gitu. Nah sekarang Nabi Muhammad kan sudah wafat berapa ribu tahun yang lalu. Berarti harus ke siapa? Ya? Nah itu yang harus dicari kan. Dan alhamdulillah kita ini sudah ketemu gitu. Dengan pembawa wasilah itu. Makanya alhamdulillah kita ini. Yang paling saya syukur sekali kan dalam kehidupan ini ketemu ini gitu. Alhamdulillah ternyata benar. Ketika kita mencari memang betul-betul ya. Kan ketika engkau berjalan maka aku berjalan cepat, kata Allah kan gitunya. Ketika engkau berlari maka aku berlari cepat kira gitu. Memang benar ketika kita ada keinginan memang mau mencari bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, insya Allah kita dipertemukan gitu. Dan dipertemukan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu tidak mungkin gitu. Makanya ada wasilah, berarti kita ke pembawa wasilahnya itu. Berarti dengan kita menyambungkan dengan pembawa wasilah itu, berarti
sama oleh pembawa wasilah itu ya dihubungkan ke Allah gitu kan. Betul. Sampai, Jadi rohani kita ke rohani guru, ke rohani sang pembawa wasilah itu. Dari rohani sang pembawa wasilah baru ke arwahul muqaddasah itu. Dan itu saling ketersambungan, makanya benar nurun ala nur, Karena cahaya yang berlapis-lapis gitu. kita tidak bisa menjangkau Allah secara langsung. Tidak Kita mungkin sendiri tidak kan. mungkin. Jangankan kita menjangkau Allah, ke matahari saja buatannya tidak mungkin, hangus. Allah sendiri untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia itu ya melewati utusan itu, Ya, membawa wasilah. Nah, makanya Allah bersolawat kepada Nabi. Ya, iya, karena hubungannya ke itu Allah Rasulullah ke Nabi gitu. Dan sekarang Allah Rasulullah, nah penerus Nabi ini yaitu al-ulama warasatul anbiya atau walia mursida. Dan sekarang di akhir zaman ini akan ada kemunculan Imam Mahdi. Sebetulnya itu juga ya. Ya syukur alhamdulillah lah kita sudah ada di dalamnya gitu, bahkan kita ikut walaupun belum betul-betul totalitas ya, tapi kita sudah masuk, udah berjuang lah gitu di di pasukan Imam Mahdi gitu. Percaya atau tidak ya kita yang merasakan saja. Kalau kita mempraktekannya, kita Mungkin orang mau menertawakan, orang mau sebut-sebut kita sesat apa ya silahkan. Tapi kita yang merasakan bahwa ternyata benar Islam itu ilmiah dan amaliyah. Ilmiah bisa diterima oleh akal dan bisa dibuktikan. Alhamdulillah. Nah, terus kelanjutan ayatnya Kang yang berat. Setelah kita berada di situ, ketemu itu dan sudah berbaiat, maka berjihadlah di jalannya. Agar kamu beruntung, kan gitu kan ujungnya ya. Berarti ketika tidak berjihad, tidak sungguh-sungguh, tidak akan beruntung. Ketika mau beruntung berarti harus berjihad sungguh-sungguh di jalannya. Wah, apalagi zaman Nabi Muhammad dulu berperang fisiknya. Tapi dengan berjihad kita sekarang itu karena konversi, berarti kita mengemban visi misi ketuhanan. Nah, makanya saya pernah buat video juga tuh Kak, berbakti kepada tadi itu ya, al ulama warasatul anbiya, yang penerus nabi ini, itulah yang disebut juga ulil amri. Makanya saya pernah buat juga penyampaian video bahwa ketika kita berbakti kepada ulil amri, itu sama juga kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, karena ikatannya ke situ gitu, talinya gitu. Nggak mungkin kita mau berbakti kepada Allah langsung di mana apanya gitu. Emang Allah butuh apa? Makanya kita berbakti kepada ulil amrinya. Luar biasa di sini, sangat jelas ya Kang ya. Alhamdulillah. Karena kan diciptakannya ada jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Waduh, kalau masuk ke ayat itu kan tidak menciptakan jin manusia hanya untuk beribadah. Waduh. Sekarang menyembah itu kalau kita tidak tahu apa yang kita sembah, ya menyembah kekosongan. Menyembah itu kan ada yang dipersembahkan. Berarti apa yang persembahkan kita? Ya tenaga, materi, pikiran, kita persembahkan. Dan jelas kepada siapanya. Nah, dan jelas kepada siapa. Cuman itu yang sulit memang kan, sulit orang mempercayai gitu kepada yang betul-betul pembawa wasilah itu. Ketika memang sebelum kita ada di sini aja kita masih nyawang-nyawang gitu ya, benar enggak, tetapi ketika kita sudah di sini, oh benar, alhamdulillah semua dibuktikan. Tapi ketika melihat kisah ke belakang perjalanan Nabi Muhammad pun dulu
waktu menyampaikan kebenaran itu ya dianggap sesat. Betul, mirip-mirip. Mirip. Nabi Muhammad dulu ya, mana ada begitu datang disambut bagaimana, wah luar biasa perjuangannya, dilempar lah, diludahin lah, disesat-sesatkan. Ya jadi kalau kita sekarang seperti itu ya wajar lah, gitu. Kan sejarah perulangan kembali. Jadi sebetulnya banyak Firaun-Firaun dulu. Bukan hanya zaman dulu ya, sekarang juga. Tapi Memang sudah ketika jahiliyah. matahari terbit, kegelapan itu pasti Nah itu yang paling ini ya, yang paling sangat kita apa ya bilangnya, ketika matahari muncul maka kegelapan itu secara otomatis kan, matahari muncul berarti gelap, malam hilang. Kemana hilangnya? Nggak tahu. Ini pun sama, kaitannya saya yakin dengan- sama seperti itu. Ketika yang mutlak ini sudah datang, maka kejaliman semua akan ibarat dulu dihabisi. itu ketika di zaman Nabi Muhammad di sana itu jahiliyah, muncul Nabi Muhammad, baru umat manusia terpimpin kembali kan. Betul, sama juga sekarang. Sekarang pun begitu. Sekarang ini jahiliyah kan sebetulnya. bisa dikatakan Bagaimana coba sekarang kejaliman di mana-mana. Dan alhamdulillah pokoknya kita siapkan, kita mendukung tentang yang hak ini, agar dunia bisa berubah dengan betul-betul kembali ke agama Allah ya, ke agama samawi dan agama yang satu. Kita walaupun berbeda keyakinan, kepercayaan di baharunya ini itu tidak masalah, tapi kita akan satu kembali, disatukan hati kita ya Kang ya. Mudah-mudahan tidak banyak yang bisa terselamatkan gitu. ya, dan banyak yang terselamatkan, karena ya tadi itulah tidak diciptakan jin dan manusia itu berarti untuk beribadah kepada Allah kan, Kembali berarti kan mengenal untuk kembali dan ya, kembali mengenal Tuhan dan bisa kembali kepadanya, awalnya dari Allah kembali kepada Allah. Sebetulnya itu sih, kita di sini simpel sebetulnya, tapi menjalaninya berat ya. Memang betul-betul kita masuk di Shiratal Mustaqim ini ya, luar biasa. Mungkin itu dulu Kang ya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.